Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ke semuanya. Bertemu lagi dengan Abah Jabrig, Padepokan Pusaka Karuhun Sancang. Sekarang guys, saya lagi berada di Bungbulang, yaitu di tempat makam karomat Uyut Kandang Wesi, yaitu yang bergelar namanya Syekh Nur Haji Sarip Sirepen Uyut Kandang Wesi, Solok Pandan Cibunia Negara guys ya. Oke. Lihat guys pemandangannya yang indah ya. Ini adalah rumah kasepuhan Abah Mastur dari Kandang Wesi, Bungbulang. Maka kebetulan saya lagi udah sampai rumah ini dengan nanjak yang terjang ya, guys ya. Oh, ini perjalanannya sangat ekstrim ya. Kalau untuk nyampe ke sini itu harus dengan hati-hati. Mobil pun masuk, motor masuk, cuman jalannya ini jalan gangnya yang arah mau ke rumah Abah ya. Oke guys, kita selagi ada di rumahnya Abah Mastur, mungkin kita akan datang langsung menanyakan kisah-kisah yang ada di sini. Ke makam karomat Uyut Kandang Wesi, Solok Pandan Cibunia Negara, Eyang Syekh Nur Haji Sarip Sirepen Kandang Wesi. Oke guys, kita langsung ke menemui Abah kesepuhan di sini ya. Oke, siap. Kita menuju ke sana. Kebetulan banyak tamu di sini ya. Lagi banyak orang di sini ya. Lagi banyak tamu di sini dari mana nggak tahu ini ya. Kita datang ke rumah. Assalamualaikum, Mbah. Ini Abah ya, lagi nongkrong, katanya lagi nyantai ya, Bah ya. Nah, oke, siap. Lihat guys, nah, Abah di sini. Oke, kita masuk ke sini ya. Kita ketemui kesepuhan di sini ya. Oke. Oke guys, Allah di belakang kayaknya nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lagi banyak tamu ini ya. Abah Masturnya ada? Abah Masturnya lagi di dalam. Oh, di dalam. Oke. Oh, ini dari mana ini? Dari Bekasi. Dari Bekasi ya? Dari Bekasi. Waduh, udah berapa hari di sini? Waduh, 2 hari. 2 hari. Oke. Lagi jaroh di makam karomat ya? Betul. Oke. Mantap ini guys, tamu-tamu dari Bekasi, 2 hari 2 malam udah di sini. Dia mencari berkah dan karomah karamatnya yang ada yang dikeramatkan di sini. Mungkin kita akan bertanya-tanya kepada kesepuhannya di sini. Untuk kesepuhannya belum keluar, belum datang. Ya guys ya. Oke. Ya, kita sambil nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa. Saya udah sampai di rumahnya kasepuhan Uyut, makam karomah Kandang Wesi yang ada di Kampung Cibunia Negara ya. Bungbulang ini ya. Kebetulan alhamdulillah saya habis ngopi, saya bertemu dengan Bapak Haji Mastur selaku kesepuhan Bungbulang, selaku orang tua dan selaku juru kunci di sini ya kan. Maka kita akan bertanya-tanya tentang sejarah dari mulai adanya makam di sini, bagaimana kisahnya, kita simak dan kita sama-sama untuk mendengarkan dari Abah Mastur ya. Oke, jangan lupa di subscriber dengan channel Pusaka Karuhun Sancang Abah Jabrig. Bertemu lagi di episode Bungbulang Garut ya. Mantap ya, ini adalah Abah Mastur kesepuhan di sini. Kita akan sedikit bertanya-tanya. Mbah, sehat Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah abahnya lagi sehat, bisa berbicara dengan keras ya. Oke guys. Nah, Bah, ini namanya kampung apa, Bah? Nah, kalau ini mah nama kampungnya Cibuni Nagara. Cibuni Nagara. Jadi satu kampung
Iya. sama dengan sungai yang mengalir. Sungainya Kali Ciburinagara. Jadi nama kampung itu dari sungai itu, Kampung Ciburinagara. Boleh bisa dijelaskan kisahnya Garut dengan kandang besi ini, Bah? Oh ya, sepengetahuan Bapak, sepengetahuan Abah yang mungkin ini yang bisa disimak aja itu kan. Jadi pisau sepuh aja yang bisa terima. Namun balik itu ada juga kan kisah dan sejarahnya kandang besi. Jadi kita gali aja nama kandang besi ini, gitu kan. Jadi kandang besi ini sudah berdiri sebelum Eyang datang ke sini. Jadi Eyang itu sebetulnya masuk ke daerah kandang besi. Kandang besi ya. Kandang besi inilah pusir kandang besi itu Eyang yang sekarang jadi ke rumah di sini. Yang dulunya kandang besi itu sebetulnya nama distrik. Tahu distrik? Distrik itu adalah kebadanaan dulu. Jadi distrik kandang besi yang didirikan itu yang didirikan dalam arti bahasa Sunda ngadegna di Kampung Pangadegan, daerah Basisir Kidul, Sisiwangan, Cikanang. Itulah kandang besi teh. Itu satu yang mendirikannya itu adalah Semadalem Derpayuda, diorbitkan dari Mataram. Beliau itu orang Mataram dulunya. Itu ditugaskan oleh Sultan Mataram untuk mendirikan distrik kandang besi. Ya itulah namanya Semadalem Derpayuda. Kemudian selama sekian tahun Derpayuda 1, Derpayuda 2 punya anak, itu istri 2, itu Semadalem Derpayuda 2 itu punya anak 2 itu kan. Nah, tahu-tahu dari Cirebon ada seorang waliullah itu ditugaskan ke kandang besi. Padahal beliau ini sedang bertugas di Sumedang dulu teh. Iya, jadi yang Sarip Arifin namanya. Jadi yang ini dari Cirebon ya, Pak? Dari Cirebon. Dari Cirebon. Cuman dari Cirebon itu ditugaskan di Sumedang sebagai kepala agama bersama Syekh Abdul Jalil, dua syekh itu. Dua tokoh, Syekh Abdul Jalil sama Syekh Sarip Arifin. Dipanggil ke Cirebon. Sampai Cirebon ditugaskan ke kandang besi. Sultan Cirebon. Nah, tahu apa nih maksudnya ke sini? Karena ada latar belakang di kandang besi itu. Jadi penyebabnya yang diturunkan ke kandang besi itu karena dari kandang besi itu baru zaman dulu mah rawan ini. Rawan. Jadi orang kandang besi itu kesenangannya itu orang kandang besi mah nyanguli kanuragan, kadugalan, ahli ya bangsa ilmu kanuragan gitu. Hasil daripada ilmu kanuragan ini reaksinya itu ya itulah sifat perkelahian, keributan. Banyak itu orang-orang kandang besi yang terjerat di zaman Belanda dulu itu kan, perkelahian yang ada di Losari, yang ada di mungkin di Batawi itu Tanjung Priuk. Itu orang-orang mana itu orang kandang besi. Jadi dulunya itu kisahnya tempat-tempat jawara mencari ilmu itu di sini ya, Pak? Di sini ilmu jawara. Jawara. Karena di sini ada satu padepokan. Padepokannya itu yaitu di sini ada sebelah utara ini kampung ini ada Kampung Ciomas. Di Ciomas itu ada 4 sungai. Namanya itu Sungai Ciomas, Sungai Cimane, Cikeru, dan Sungai Ciherang. 4 sungai. Itu nama itu sebelum ada nama di Bogor sebetulnya. Itu jadi nama Cimane itu di sini dulu. Nama Cimane, Ciomas, apa itu Cikeru. Asalnya di sini. Asal-asalnya. Sama-sama di situ ada suatu padepokan tempat paburon kanuragan gitu kan. Nah, yang sekarang tinggal hutannya doang. Di situ ada hutan ya artinya hutan karamat juga di sana itu kan di Kampung Ciomas ini. Nah, dengan adanya padepokan seperti itu akhirnya gitu kan orang-orangnya itu ya ahli perkelahian, ahli keributan gitu. Asalnya orang-orang tersebut pertama pelarian sebetulnya mah dari Pajajaran dulunya. Iya, tapi udah Islam, cuman Islamnya belum begitu sempurna dia tuh masuk ke kandang besi. Jadi dari Bogor itu kan kerajaan Pajajaran itu Bogor, udah bubar kerajaan Pajajarannya, turun Mapai Selatan sampai di Sukabumi Selatan, sampai ke Cianjur Selatan, langsung ke Cidaun sampai ke kandang besi. Di kandang besi dia nggak berani ini rombongannya nggak berani nyambung ke timur. Ke Sancang, karena dia tahu Sancang itu ya patilasan filmnya Eyang Prabu waktu kejadian Kian Santang di sana. Jadi sampai di sini menetap. Nah, setelah menetap di sini menyatu dengan ahli kanuragan di sini. Malah bertambah keributannya di kandang besi itu. Nah, ini hiji masalah kan, suatu masalah bagi Sultan Cirebon, bagi Mataram gitu. Satu-satunya menurut Cirebon yang bisa menaklukkan ahli-ahli kanuragan itu ya dengan ilmu agama.
Itulah ditugaskan Eyang Syekh Syarif Arifin itu. Apakah beliau juga adalah sebagai tokoh penyebar Islam juga di sini? Iya, Kayak penyempurna beliau, artinya. penyempurna. Kalau Islam udah ada Udah Islam. ada ya. Islam ya. Tapi penyempurna Islam itu beliau itu. Beliau itu. Ditugaskan di sini bersama si Abdul Jalil. Sebetulnya dia sedang bertugas di Sumedang Larang. Dia itu sebagai kepala agama karena bupatinya waktu zaman itu adalah Pangeran Rangga Gempol. Masih saudaranya. Saudaranya. Syekh Syarif. Nah, dipanggil ke Cirebon, kemudian diberikan tugas untuk berangkat ke Kandangsi. Nah, dia itu masih berhubungan dengan Demak. Jadi ngasih tahu dulu sama Demak, pamitan gitu Eyang itu. Nah, dari Demak dia tuh menyusur memapai pantai selatan sampai di Cilacap ada kejadian yaitu kebakaran hutan waktu itu karena kemarau panjang. Nah, kebakaran hutan itu semua di sana itu nggak berani memadamkan. Ternyata nggak ada air. Nggak ada air, doa nggak mampu. Nah, sampai di sana Eyang yang berdoa. Eyang yang berdoa, si Abdul Jalil yang amin. Akhirnya itu api yang banyak itu sudah mati semua. Dengan doa tersebut, karena keyakinan kepada Allah ya. Kemudian Eyang langsung ke Kanangsi, kira-kira 1 bulan lebih, itu kan. Kanangsinya baru di Pangadegan itu kan. Asli Kanangsinya mah. Sampai di Pangadegan bertemu dengan Syekh Semah Dalam Dirapayuda II, udah dipanggil lagi ke Cirebon. Itu karena berita memadamkan api sampai ke Cirebon. Sampai Cirebon, beliau ini digelar nama sekarang itu jangan Syekh Syarif Arifin, ganti Syekh Syarif Sireupeun sebab nyireupeun anu kahuruan. Gelar sampai hari ini namanya itu Syekh Syarif Sireupeun. Terus banyak orang-orang yang dari mana saja bah yang datang ziarah ke sini ke Abah gitu. Banyak ya. Terutama kebanyakannya Tatar Sunda aja. Tatar Sunda, Bandung, Bogor, ya, Bogor, Jakarta, Bandung, Bekasi sampai Kerawang ya. Majalaya banyak ada ya. Majalaya. Itu orang-orang yang pada kesini kebanyakan apakah boleh orang-orang ingin menuntut ilmu kanuragan atau ilmu lainnya atau bagaimana yang datang ke sini? Nah, ya ke sini itu yang sudah ngasih 3 unsur aja kalau mau datang ke sini yang bisa dikasih sama keramat. Ini keramat itu ngasihnya sama wasiat doang, sama keturunan. Ya, gitu. betul. Jadi keturunannya itu sampai ke bapak ini adalah 8 keturunan dari Eyang itu. Jadi turun temurun ngasihnya cuma 3 unsur saja kesanggupan Eyang itu. Pertama urusan hariahdunya. Kedua kesanggupan Eyang itu yaitulah jabatan. Itu mau naik pangkat mau jeneng itu kan gitu. Yang ketiga mah yaitu urusan perjodohan. Itu ya kalau belum dapat jodoh udah mandi aja di sini sih jadi kan pemirsa bila ingin punya yang belum punya jodoh nih ya, bisa ziarah ke makam ke sini ke Bungbulang, bisa bertemu dengan juru kuncinya kesepuannya langsung Abah Mastur ya. Nah, kalau yang punya jodoh nih, kalau ingin pangkat dan jabatannya aliadunya tetap minta kita kepada Allah. Iya, semua tetap juga syariatnya Allah. ada yang di sini yang ingin religi atau yang orang suka berziarah ya kan, mencari berkah karomah karamat, datanglah ke sini. Nah, di sini tempatnya untuk aliadunya, pangkat dan jabatan, juga untuk orang yang belum punya jodoh ya, khususnya saya juga ya masih mencari ini jodoh ya. Oke, jangan ya, teruskan lagi bah. Kemudian ini begini ya, jadi Eyang itu tidak sembarangan mau dimakamkan di sini itu tidak sembarangan gitu ya, karena di sini itu udah ada mata air yang namanya Cikahuripan. Mata air yang dekat makam itu ya, yang di bawah itu mata air itu namanya Cikahuripan. Jadi Cikahuripan itu ini mata air keluar di bawah mengalir itu kan jadi sorokan. Di pinggirnya itu adalah pohon-pohon pandan sehingga namanya itu Solok Pandan. Jadi Solok Pandan itu sorokan yang mengalir airnya dari Cikahuripan. Itu. Adapun Cikahuripan sebelum ada yang di sini sudah ada dulu. Cikahuripan orang pada jarak ke Cikahuripan karena dulu dari tahun 30-an ke bawah itu ini hutan belantara kan. Ini geledegan, lembung geledegan. Belum ada rumah, belum ada apa ya, Pak? Belum ada sawah, belum ada rumah dulu. Nah, jadi Cikahuripan sudah ada. Nah, waktu Eyang bersama si Abdul Jalil datang ke sini, itu ninjau Cikahuripan, maka si Abdul Jalil membawa air itu dari Duku, ditanam lagi di sana. Di sini ada pertemuan air Duku, ada air Cikahuripan pokok. Kemudian Eyang jarah juga ke Tanah Suci bersama si Abdul Jalil, pulangnya bawa cai subur jam-jam. Jadi 3 air ini tampung aja di sana, disimpan dalam kele. Tahu kele? Itu makam saya Abdul Jalil itu kalau kononnya mendengar ini ya,
katanya ada di Ciklet di Kampung Dukuh, Baduy Garut. Apa betul? Betul. Betul. Jadi dibagi dua, kayak sancang, bukan sancang ini, kandang Wesi sebelah barat mah Eyang, saya Sarip, sebelah timur rumah itu kan saya Abdul Jalil, makamnya di Dukuh di sebelah timur barangkali dari Ciklet. Ya. Abdul Jalil sekarang Kampung Dukuh kan, kampung adat di sana itu, kampung adat di sana. Nah, makanya kalau dulu kan datangnya ke sini itu namanya masih distrik Kandang Wesi. Distrik ya. Namanya distrik Kandang Wesi. Bukan nama kampung ya ini Kandang Wesi. Bukan, Bukan. nama distrik Nama aja. distrik aja. Distrik Kandang Wesi. Jadi belum nama Bungbulang belum. Belum. Kalau Pamengpeuk itu distrik negara namanya. Distrik negara. Kalau Cikajang itu distrik Batuwangi. Oh. Jadi 3 distrik itu Batuwangi yang jadi Cikajang, negara yang jadi Pamengpeuk, Kandang Wesi yang jadi Bungbulang. 3 distrik ini bupatinya bukan ke Garut. Ya, karena belum ada Garut. Belum ada karena Kabupaten Garut itu belum lahir. Yang ada itu Bupati Blubur Limbangan waktu itu. Di Limbangan yang ada. Ini mah ikutnya ke Sukapura nih bupatinya. Oh, gitu. Sukapura Tasik ya? Tasik. Jadi 3 distrik ini ikutnya ke Sukapura gitu kan. Ada di Sukapura ini bupatinya itu. Nah setelah dari sana yang masuk di sini, kemudian bahkan setelah meninggal di Pangadegan itu mau dimakamkan di sini Eyang itu. Tapi ajaibnya itu banyak gitu kan. Jadi Eyang itu waktu itu mau menghilang itu kan. Setelah meninggal itu mau kecil mau meninggal, hilang aja. Nah anak cucu itu sampai nangis. Dia bilang Eyang jangan sampai hilang Eyang itu, karena anak cucu mau mengunjung nanti gitu kan. Nah Eyang sampai hidup kembali. Kalau begini mah udah antarkan saja ke puncak Baros Kandang Wesi, itu ada Cikahuripan. Eyang dari sana itu berangkat dari Pangadegan itu sampai di Cirarep, ada kampung Cirarep yang jadi Karewo sekarang. Sampai di sana itu Eyang itu ngararep dulu, arti ngararep dalam bahasa Sunda mah istirahat. Gitu. Istirahat sejam 2 jam berangkat lagi. Sampai di Kampung Pamungguan mah sudah nggak mampu lagi berjalan, di Pungu Eyang namanya Kampung Pamungguan. Nyebrang Kali Cirompang ada jembatan sampai Kampung Pasarean. Ya yang sare, artinya tidur dulu sebentar di sana nggak tahan, baru ditandu lagi. Sampai di sini sudah disediakan liang lahatnya itu. Sampai di sini sudah tahu dia pengen meninggal di sini ya. Udah dimakamkan di sini. Sampai di sini ya yang dimakamkan aja langsung di liang lahat yang ada di sini. Pas datang ke sini, yang istri yang namanya Ibu Ajeng, ya namanya juga Ibu Ajeng itu namanya Siti Nursiah itu jenengan. Ampun ya sama dia. Jadi jenengan istrinya itu Ibu Siti Nursiah. Pas Eyang dikubur, Ibu Nursiah jajak mayat suami sampai di sini. Ibu Siti Nursiah juga meninggal waktu itu setelah dikubur. Jadi 2 yang dikubur itu. Tapi dimakamkan di mana? Di sini di bawahnya juga ada nanti di bawahnya. Yang di sebelum masuk dari pintu masuk ke dalam baru Eyang, di bawahnya itu Ibu Siti Nursiah, Ibu Ajeng namanya. Oh gitu ya. Jadi di sini yang Syekh Nur Haji Sarip Sirafud ini meninggal dibawa ke sini, dan yang lainnya sudah sekam kan ajab ya, zaman dulu tidak menyusahkan orang nih, ya kan, tidak menyusahkan orang, sudah ada gitu patokan-patokan orang-orang sakti dulu, orang-orang waliullah dulu mah kalau meninggal udah tahu, dia mengetahui dirinya sendiri, dan sudah begitu dikuburkan disusulah dengan almarhumah istrinya gitu kan, dan di sini juga gitu keramatnya suami istrinya begitu, kata penerangan dari kesepuhan dari Kandang Wesi sekaligus juru kunci Abah Mastur yang beralamat ada di Bungbulang guys. Bila ingin lebih jelasnya lagi bisa datang ke sini silaturahim sambil main, sambil religi dan sambil berziarah biar kita berkah manfaat ya. Nah, saya tunggu aja nih Bapak, tunggu kalau mau yang datang ke sini silaturahmi dah. Sambil berziarah, saya tunggu dulu karena juru kunci di sini itu. Jadi kalau dibilang itu banyak juru kunci. Banyak, ya. Cuman yang jadi juru kunci utama mah ada keturunan darah dari Eyang. Jadi kalau berdasarkan catatan ini dalam sejarah Kandang Wesi, jadi sampai ke Bapak ini turunan ke-8. Jadi Eyang Sarip Sirupun sekarang namanya tuh kan punya anak itu Eyang Anggadipa. Anggadipa punya lagi anak putranya adalah Eyang Patagina. Eyang Patagina putra lagi satu yaitu Eyang Ginadipa. Eyang Ginadipa punya anak Mama Haji Ali Musiam. Mama Haji Ali Musiam punya anak lagi namanya Mama Haji Usman, tapi banyak, tapi yang paling terkenal itu Haji Usman.
Haji Usman punya anak lagi, Bapak Muhammad Musa yang jadi juru kunci 30 tahun di sini. Meninggal Bapak Muhammad Musa, dilanjutkan sama saya itu Yang ke-8. Jadi saya tuh penerus dari Bapak Musa yang punya silsilah keturunan daripada yang sendiri. Beliau itu kemudian ada 8 sampai ke Bapak. Oke guys, begitu cara Nah, pengulangannya. singkatnya. Nah, untuk notifikasi khususnya kepada masyarakat Garut yang ada di Segarut ini Pak, gitu. Apa ujangan kepada masyarakat Garut atau di sekitarnya untuk Ya, kehidupan? jadi yang itu meninggalkan papagon namanya itu. Arti papagon itu dalam arti bahasa Sunda mah merenang cek bahasa Sunda mah papagon teh hiji aturan anu kudu dicekel cerak dalekeun itu artinya mah takeup teuweulkeun sakurnu hayang jadi kaangkeun seuputu kana musi kudu nyekel 4 papagon. Tuh, Mantap ya. hiji ulah ngarempu tugu itu hanya suluk yang siroka artinya ulah ngarempu tugu, 2 ulah ngarempak canar, 3 ulah meulah pamali, 4 ulah kucing belang anjing belang. Nah, nu 4 ieu teh secara singkat bisa dijabarkeun. Mun ngarempu tugu nganu hati ulah hasil musyawarah bersama urang boh di mana wae, boh urusan di desa musyawarahnya hasil nama dina ngarencanakeun anggaran bangunan naon-naon musyawarah hasil musyawarah ulah dirobah satu kangen musyawarah eta eta teh ngarempu tugu itu. Nu kadua ulah ngarepak canar nyata ulah ngarepak pamali dalam arti urang kana ngosi teu meunang ujub dia takabur sumah jadi kudu DP handap asor sifatna urang kana ngosi mah nyata ulah ngarepak canar teh itu maksud nama jadi ulah sombong gitu sombong takabur ya canar ya ucap lampah pamali kedua katilu hiji ulah ngarepak tugu 2 orang pelaksana 3 ulah meulah pamali di dieu teh aya pamalina gitu kahijina ulah tas nyaba ngalungkeun baju kudu dibuka heula sang-sangkeun kaduana lamun tas nyaba ulah ngalungkeun baju atuh ditambah deui nya meureun eta teh aturan ti para leluhur keneh eta teh teu meunang kitu teh jadi kana kitu ge teu meunang we gitu teh gitu jadi ulah ngalung-ngalung baju gitu tah katilu nama kaopat nyata ulah karempu tugu ngarepak canar meulah pamali kaopat mah ulah kucing belang anjing belang itu hari ucing belang tah lain ucing anu belang aya di imah urang tapi pikiran anu belang nganu arti ucing belang teh itu hanya siloka kenyataan nama jadi ulah ngintip-ngintip kesalahan batur anak incu jeung sauputuna kana muslimat teu meunang ngintip-ngintip kesalahan batur mending we mariksa kesalahan pribadi tah eta teu meunang ku ucing belang teh itu meunang ku anjing belang itu lain anjing belang nu di luar urang gitu tapi anjing belang nu aya di dirina itu nyata teu meunang nyata sirik pidik iren panasren hasud akdu dendam kebencian iri hati eta sifatna anjing belang